sini ada sebuah persoalan, yaitu kami adalah seorang penjual produk kerajinan tangan. Kami memperhatikan bahwa harga jual barang yang ia tawarkan tidak selalu sama, tetapi berubah tergantung pada beberapa banyak barang yang ia produksi dan jual. Setelah mencatat hasil penjualannya selama beberapa minggu, kami menemukan bahwa hubungan antara harga barang dan jumlah unit yang ia jual dapat digambarkan dengan fungsi Px sama dengan 20 ditambah 4x dikurangi x kuadrat dibagi 3, dengan x lebih dari sama dengan 0 adalah banyaknya unit. Kemudian cari fungsi pendapatan total dan fungsi pendapatan margin. B. Pada interval manakah pendapatan total I jadi untuk bilang x berapa pendapatan marginal mencapai maksimum. D. Tentukan titik kritis dari fungsi pendapatan total. E. Tentukan interval pemotretan dan cakupan dan titik belok. F. Tentukan titik total fungsi pendapatan total terhadap suku F dan B. G. Tentukan asimtot dari fungsi pendapatan total. Dan A. Buatlah sketsa grafik dari fungsi pendapatan total berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh. Selanjutnya fungsi pendapatan total, yaitu Rx sama dengan x dikali Px sama dengan x dikali 20 ditambah 4x dikurangi x kuadrat dibagi 3 sama dengan 20x ditambah 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dibagi 3. Kemudian fungsi pendapatan marginal MRx sama dengan R aksen x sama dengan 20 ditambah 8x dikurangi x kuadrat. Selanjutnya, pada interval manakah pendapatan total naik? Fungsi pendapatan akan naik ketika R aksen x lebih dari 0. R aksen x yaitu 20 ditambah 8x dikurangi x kuadrat lebih dari 0. Kemudian dikurangi min 1 diperoleh x. Kemudian dibagi min 1 diperoleh x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 20 kurang dari 0 diperoleh x kurang x diperoleh x dikurangi 10 dikali x ditambah 2 dikurangi 0. Karena x lebih dari sama dengan 0, interval di mana R aksen x lebih dari 0 adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 10, maka pendapatan akan naik pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 10. Selanjutnya, untuk bilang apakah pendapatan marginal mencapai maksimum, MRx sama dengan R aksen sama dengan 20 ditambah 8x dikurangi x kuadrat. R double aksen x sama dengan d per dx dikali 20 ditambah 8x dikurangi x kuadrat diperoleh R double aksen x sama dengan 8 dikurangi 2x. Untuk mencari pendapatan marginal maksimum, kita perlu mencari R double aksen x sama dengan 0, maka R double aksen x sama dengan 0 sama dengan 8 dikurangi 2x sama dengan 0. Kemudian 8 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0 dikurangi 8. Kemudian x, kemudian min 2x sama dengan min 8. Kemudian dibagi kedua ruas dengan min 2 diperoleh x sama dengan 4. Kemudian tentukan titik kritis dari fungsi pendapatan total. Titik stasioner terjadi saat R aksen x sama dengan 0. R aksen x sama dengan 0 yaitu 20 ditambah 8x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. X kuadrat min 8x min 20 sama dengan 0. Kemudian x min 10 dikali x plus 2 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 10 dan x sama dengan min 2. Karena x lebih dari 0, karena
8x dikurangi x kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi 8x sama dikurangi 20 diperoleh x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian x dikurangi 10 dikali x ditambah 2 sama dengan 0, diperoleh nilai x sama dengan 10 dan x sama dengan min 2. Kemudian uji titik x sama dengan 1, yaitu diperoleh r aksen sama dengan 27. Fungsi naik ketika r aksen x lebih dari 0. Kemudian uji titik x sama dengan 11, maka r aksen x sama dengan 20 ditambah 8x dikurangi x kuadrat diperoleh r aksen 11 sama dengan min 13. Fungsi turunan ketika r aksen x kurang dari 0. Karena domain dimulai dari x lebih dari sama dengan 0, maka fungsi naik pada interval 0 kurang dari x kurang dari 10 dan fungsi turun pada interval x lebih dari 10. Kemudian menentukan titik kejemuran. Cekung ke atas ketika r double aksen x lebih dari 0, maka r double aksen x lebih dari 0 diperoleh 8 dikurangi 2x lebih dari 0. 8 dikurangi 2x dikurangi 8 lebih dari 0 dikurangi 8. Kemudian hasilnya min 2x lebih dari min 8. Kemudian dibagi kedua ruas dengan min 2, diperoleh x kurang dari 4. Karena x kurang dari sama dengan 0, maka 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Cekung ke atas. Cekung ke bawah ketika r double aksen x kurang dari 0, maka r double aksen x kurang dari 0, yaitu ketika x lebih dari 4. Cekung ke bawah. Selanjutnya menentukan titik belok. Untuk menentukan titik belok, kita membutuhkan turunan kedua dari fungsi pendapatan total dengan cara r aksen x r double aksen x sama dengan 0. Karena pada soal sebelumnya sudah dicari turunan keduanya, diperoleh 8 dikurang 2x sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan negatif 8 pada kedua ruasnya sehingga diperoleh negatif 2x sama dengan negatif 8. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 2 diperoleh x sama dengan 4. Kemudian untuk mencari titik koordinat titik beloknya, kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 ke dalam fungsi pendapatan total dengan cara R4 sama dengan 20 dikali 4 ditambah 4 dikali 4 kuadrat dikurangi 4 pangkat 3 dibagi 3, diperoleh 80 ditambah 4 dikali 16 dikurangi 64 dibagi 3. Kemudian kita hitung sampai diperoleh R4 sama dengan 368 dibagi 3. Maka titik beloknya berada di titik koordinat 4,368 per 3. Kemudian tentukan titik potong fungsi pendapatan total terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk mencari titik potong terjadi ketika y sama dengan 0, maka 20x ditambah 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan x-nya sehingga diperoleh 20 ditambah 4x dikurangi x kuadrat dibagi 3 dikali x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong sumbu x yang kedua, kita menggunakan 20 ditambah 4x dikurangi x kuadrat dibagi 3 sama dengan 0. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, kita kali kedua ruasnya dengan 3, maka diperoleh 60 ditambah 12x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Lalu diperoleh x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 60 sama dengan 0. Maka titik potong sumbu x yang kedua yaitu 6 plus minus
2 akar 6 yang nilainya mendekati 15,80. Maka dapat disimpulkan titik potong sumbu X-nya ada dua, yaitu pada titik 0,0 dan titik 15,8,0. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi pendapatan total. Diperoleh R0 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 maka 3 dibagi 3. Maka R0-nya sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan titik potong sumbu Y sama dengan 0,0. Kemudian kita tentukan asimtot dari fungsi pendapatan total. Pada diketahui fungsi pendapatan totalnya adalah Rx sama dengan 20x ditambah 4x kuadrat dikurangi x sama 3 dibagi 3. Karena fungsi tersebut adalah polinom derajat 3 sehingga tidak mempunyai asimtot vertikal atau asimtot tegak, tidak memiliki asimtot horizontal atau asimtot datar, dan tidak memiliki asimtot miring. Karena polinom selalu menuju plus minus tak hingga tanpa mendekati suatu garis tertentu. Dari soal-soal sebelumnya sudah kita analisis titik-titik penting yang akan kita butuhkan untuk mensketsakan grafik yang sudah saya buat pada tabel ini. Bisa kalian lihat di sini grafik dimulai dari titik 0,0, kemudian cekung ke atas sampai titik belok, kemudian fungsi masih naik sampai titik maksimum dan berubah cekung ke bawah, dan kemudian memotong pada titik potong sumbu X yang kedua, yaitu pada negatif 15,8,0. Soal yang kedua bisa kalian lihat terlebih dahulu. Jack ingin memahami karakter produksi usahanya agar dapat menentukan strategi produksi paling menguntungkan. Soal A, berapa jumlah paket produksi X yang tidak mungkin dilakukan oleh Jack? B, berapa target keuntungan maksimal yang dapat dicapai oleh Jack dalam ribuan rupiah jika ia memproduksi dalam jumlah yang sangat besar? C, berapa paket produksi yang harus dijual Jack agar mencapai titik impas? D, tentukan turunan pertama F aksen X dan turunan kedua F double aksen X. E, berdasarkan analisis turunan pertama atau pemanahanan, apakah keuntungan Jack selalu meningkat atau selalu menurun seiring bertambahnya produksi? F, tentukan interval produksi X di mana lagi perubahan keuntungan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kemudian buatlah sketsa grafik fungsi keuntungan Fx berdasarkan semua hasil analisis. Kemudian pada soal D, berdasarkan analisis jelaskan interval produksi mana yang menghasilkan kerugian dan interval produksi mana yang harus dipertahankan untuk mencapai keuntungan mendekati maksimum. Kemudian kita akan mencari berapa jumlah paket produksi yang tidak mungkin dilakukan oleh C. Fungsi tidak terdefinisi ketika penyebut sama dengan 0. Maka kita dapat mencari titik di mana X tidak terdefinisi, yaitu X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kita tambahkan kedua ruasnya dengan nilai 5, maka X sama dengan 5. Jack tidak mungkin memproduksi 5 paket karena fungsi keuntungan tidak terdefinisi ketika X sama dengan 5. Ini adalah asimtot tegak muncul ketika penyebut sama dengan 0, sehingga produksi 5 paket tidak dapat dilakukan. Kemudian soal B, berapa target keuntungan maksimal yang dapat dicapai Jack dalam ribuan rupiah jika ia memproduksi dalam jumlah yang sangat besar? Kita dapat mencarinya dengan limit X mendekati tak hingga 100 dikali X dikurang 1 dibagi X dikurang 5. Kemudian limit X mendekati tak hingga 100 dikali 1 dikurang 1 per X dibagi 1 dikurang 5 per X. Kemudian dapat kita peroleh saat X mendekati tak hingga 100 dikali 1 dikurang 0 dibagi 1 dikurang 0 diperoleh 100. Jika Jack memproduksi dalam jumlah yang sangat besar, keuntungan maksimumnya mendekati Rp100.000 per hari. Ini adalah asimtot horizontal atau datarnya. Selanjutnya adalah berapa paket produksi yang harus dijual Jack agar mencapai titik impas. Titik impas di sini yang dimaksud adalah ketika produksi penjualan Jack itu tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, yang dimana
mana terjadi ketika fx sama dengan 0. Fx tadi adalah 100 dikali x min 1 dibagi x min 5. Kita sama dengan 0 sehingga kita kalikan kedua luas dengan x min 5 sehingga menjadi 100 dikali x min 1 sama dengan 0 dan didapat x sama dengan 1 sehingga titik impact terjadi saat C memproduksi satu paket cheesecake. Selanjutnya tentukan turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f double aksen x. Untuk mencari turunan pertama kita menggunakan rumus u aksen dikali v dikurangi u dikali f aksen dibagi f kuadrat sehingga dari fx didapatkan 100 dikali x min 5 dikurangi 100 dikali x min 1 dikali 1 dibagi x min 5 kuadrat sehingga kita dapat sederhanakan menjadi min 400 dibagi x min 5 kuadrat. Dari f aksen x kita cari turunan keduanya sehingga dapat 400 dikali d per dx x kurangi 5 min 2 di sini. Kenapa min 2? Karena dari ini kita akan naikkan ke atas sehingga menghasilkan min 400 dikali min 2 dikali x min 5 pangkat min 3 sehingga kita sederhanakan menjadi kita kalikan min 400 dikali min 2 sehingga jadi 800 dan dibagi x min 5 pangkat 3. Selanjutnya berdasarkan analisis turunan pertama yang sudah kita cari tadi, apakah keuntungan C selalu meningkat atau selalu menurun seiring bertambahnya produksi. Nah, karena tadi penyebutnya adalah x min 5 kuadrat itu tidak boleh 0 ketika x tidak sama dengan 5. Jadi domain turunan untuk turunan pertama itu negatif tak hingga, 5 dan 5, tak hingga. Nah, dari turunan pertama tadi karena penyebutnya selalu positif sehingga negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi untuk semua x tidak sama dengan 5 turunan akan bernilai negatif karena f aksen x kurang dari 0 pada seluruh domain, fx menurun pada negatif tak hingga, 5 dan 5, tak hingga. Keuntungan C selalu menurun ketika jumlah produksi bertambah. Dengan kata lain, semakin banyak paket cheesecake yang diproduksi C, keuntungannya justru semakin kecil pada setiap unit tambahan. Tidak ada interval tempat keuntungan naik karena grafik selalu turun di seluruh domain yang valid. Selanjutnya, tentukan interval produksi X di mana laju perubahan keuntungan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk mencari interval produksi X itu cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita menggunakan F double aksen X atau turunan kedua yaitu 800 dibagi X min 5 pangkat 3. Jika X kurang dari 5, maka penyebutnya akan bernilai negatif, dan dimana jika 800 kan positif, 800 positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif sehingga fungsi akan cekung ke bawah. Jika X lebih dari 5, maka penyebutnya akan positif sehingga positif dibagi positif akan bernilai positif sehingga fungsi akan cekung ke atas. Nah, untuk intervalnya cekung ke bawah untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 5, yang dimana itu sama saja seperti negatif tak hingga, 5. Untuk cekung ke atas untuk X lebih dari 5 atau X
sama tak hingga. Karena fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 5, maka tidak ada titik belok meski kecekungan berubah. Nah, dari hasil analisis tadi didapatkan titik-titik untuk membuat sketsa grafik. Selanjutnya adalah sketsa grafik fungsi keuntungan fx berdasarkan semua hasil analisis. Nah, karena tadi kemonotonannya adalah selalu menurun pada domainnya, sehingga dari negatif tak hingga 5 fungsi akan menurun. Dari 5 hingga tak hingga fungsi juga akan menurun. Nah, untuk kecekungannya dari negatif tak hingga sampai 5 itu dia akan cekung ke bawah, dan dari 5 hingga tak hingga itu akan cekung ke atas, yang dimana asimtot tegaknya adalah X sama dengan 5 di sini, dan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 100 di sini. Selanjutnya, berdasarkan analisis, jelaskan interval produksi mana yang menghasilkan kerugian dan interval produksi mana yang harus dipertahankan untuk mencapai keuntungan mendekati maksimum. Kerugian akan terjadi ketika fx kurang dari 0. Karena pemilihan negatif, maka x kurang dari 1. Menyebut tidak mempengaruhi tanda selama x tidak sama dengan 5, sehingga kerugian terjadi pada interval x lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari 1. Sedangkan untuk keuntungan mendekati maksimum terjadi saat x mendekati tak hingga, sehingga menghasilkan 100, di mana 100 ini bernilai rupiah. Untuk mencapai keuntungan mendekati maksimal atau 100.000 rupiah, JIT harus memproduksi sebanyak mungkin paket, yaitu X mendekati tak hingga. Strategi terbaik adalah JIT harus memproduksi X lebih dari 5 dan meningkatkannya sebanyak mungkin untuk mencapai keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.